Halo sob, balik lagi di channel Sporty Edi, masih bareng gue Dimas Aji. Di video kali ini kita akan bahas sepatu futsal X Munich dengan seri G3 Indoor. Let's go! Di depan gua udah ada 3 colorway dari G3 Indoor. Yang pertama adalah G3 Indoor 360, 361, dan juga 362. Angka-angka yang gue sebutkan tadi itu merujuk pada colorway dari setiap sepatu. Makanya kalau misal di X Munich itu nanti di boxnya nggak akan lo temukan colorway-nya, tapi angkanya aja. Oke. Seperti yang ada di 360 ini, perpaduan colorway-nya itu di warna merah, kemudian sama juga warna navy. Kemudian di warna 361 ini adalah warna navy dipadukan dengan warna white. Oke. Dan di 362 ini ada warna basicnya adalah warna hijau kuning, hijau atau kuning ya? Kayak warna hijau ke kuning-kuningan gitu dengan warna navy. Nah, kalau menurut gue pribadi memang colorway dari X Munich itu gak pernah salah, masuk semua, walaupun perbedaan warnanya kadang agak, jadi dari kayak warna yang cerah kemudian warna yang kalem, tapi masuk semua, enak dilihat, eye-catching. Dan ini memang sepatu futsal yang versatile banget, bisa lu pakai di luar juga. Artinya ini bakal bakal menarik perhatian banget lah ketika lu pakai di lapangan maupun di luar lapangan. Jadi misal lu mau main futsal kemudian mau lanjut nongkrong, cukup bawa satu sepatu X Munich ini. Oke, kita bahas dari desainnya kali ya. Kalau dari colorway-nya sudah 3 colorway ini, dan kalau dari segi desainnya menurut gue ini template daripada X Munich pada umumnya sih. Buat lu yang udah ngikutin X Munich mungkin udah nggak asing lagi lah dengan template-template desain yang seperti ini, dan menurut gue ini masuk banget sih, tetap oke dilihat, kemudian secara feel juga enak. Dan yap, ini hanya ada logo X di sisi bagian luar dan juga bagian dalam. Kemudian laces-nya juga standar aja. Desainnya kalau di bagian heel hanya ada logo X dan juga ada tulisan Munich. Ini berlaku di setiap sepatu. Protektornya juga standar, udah dipakai di beberapa tahun belakangan ya dari produk X Munich. Kemudian di warna yang 360 ini itu dia ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan yang 361 dan juga 362, yaitu di bagian tengah sini itu dia ada semacam motif tambahan. Nah, motif tambahnya ini itu terletak di bagian kain ripstopnya ini sob. Oke, kain ripstop itu apa nanti bakal gue jelaskan di materialnya. Nah, ini dia ada motifnya dan ini dia printing, fade printing. Nah, kalau di 361 dan juga 362 dia polosan aja sob. Cuma tetap ada sedikit, bisa gue bilang kayak tetap ada motifnya, cuma kayak nggak yang serame yang 360 ini tadi. Oke, hanya itu. Kemudian di bagian tangnya ini juga ada tulisan Munich dan juga logonya. Kalau di bagian insole-nya sendiri, ini insole-nya sama semua colorway-nya, yaitu warna hitam. Kemudian ada tulisan X Munich. Kalau bagian bawahnya ini dia warnanya biru seperti ini. Dan pastinya sepatu ini keren abis. Kalau kita bicara soal sepatu X Munich, sudah pasti dari segi material terkenal dengan kuat dan juga kokoh serta padat banget dari bagian upper hingga ke bagian outsole. Sekarang kita mulai bahas kali ya. Untuk di bagian uppernya sendiri ini dilengkapi dengan material PU sintetis. Nah, PU sintetisnya terletak di bagian frame sini, bagian depan, kemudian juga bagian tengah dan bagian heel. Oke, selain PU sintetis juga dilengkapi dengan kain ripstop yang tadi udah sempat gue singgung. Kain ripstop itu dia punya karakteristik yang rapet, kuat, dan juga tahan air. Nah, untuk kain ripstop ini biasanya itu dipakai di beberapa bahan tas, kemudian baju juga, celana. Biasanya baju-baju PDL ataupun baju-baju tentara itu pakainya kain ripstop sob. Kelebihan daripada kain ripstop tentu itu padat juga sob, sama dengan kain sintetisnya. Nah, tapi memang punya kekurangan dari segi sirkulasi udara, karena memang dari padatnya itu membuat sepatu ini agak, menurut gue pribadi, agak panas. Tapi
tenang aja karena di bagian tangnya ini ada material meshnya, jadi sirkulasi udara tetap masuk ya dari bagian tangnya ataupun lidah sepatunya ini. Lanjut ke bagian lainnya, bagian lacesnya ini itu dia punya ketebalan yang menurut gue standar sih. Sepatu-sepatu X-Moniq biasanya lacesnya kayak gini. Dan untuk di bagian dalamnya dia pakai material mesh ya, bagian dalamnya semua. Jadi enak banget nanti ketika lu pakai kaos kaki kemudian ditambah dengan material mesh, itu double combo lah nyamannya. Kemudian bagian heelnya ada protektornya seperti ini sob. Nah, protektornya ini jelas akan memberikan keamanan di bagian tumit lo. Dan menurut gue pribadi, gue sih nggak merasa gimana-gimana ya dengan protektornya ini. Dia memang kuat, memang padat, tapi nggak bikin kaki gue itu lecet-lecet di bagian heelnya. Aman banget. Dan ini sekali lagi semua produk X-Moniq bakal cocok buat lu yang punya tipikal kaki lebar. Gue pernah bikin konten tentang X-Moniq ini dan responnya sangat beragam, dimana banyak yang bilang bahwa memang sepatu ini dikenal sebagai sepatu yang cukup mahal untuk di kalangan pemain futsal di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa alasan bahwa ya sepatu X-Moniq itu jarang dipakai karena memang para pemain Indonesia itu sudah terikat kontrak dengan para brand-brand lokal yang memang secara kualitas juga udah nggak kalah bagus dengan brand-brand internasional ini. Meskipun di PFL sendiri gue masih beberapa melihat ya ada yang pakai produk X-Moniq, apalagi kalau di luar. Nah, di luar itu kemarin gue lihat di Piala AFF pada saat Black Steel melawan beberapa pemain atau beberapa tim dari ASEAN. Contohnya adalah perwakilan dari Australia, kemudian perwakilan dari Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand. Itu ada beberapa yang memakai produk X-Moniq ini karena memang kelihatan banget dari logonya yang X seperti ini. Dan yap, G3 Indoor ini memang lebih gue rekomendasikan buat lu yang punya postur tinggi dan juga besar atau setidaknya powerful. Karena memang dibandingkan sepatu lainnya, sepatu ini tergolong sebagai sepatu yang cukup berat dengan material di bagian upper, midsole, dan juga outsole-nya. Oke, sekarang kita bahas di bagian outsole-nya. Untuk di bagian outsole-nya sendiri, sepatu ini memiliki rubber yang cukup padat. Yap, lu bisa perhatikan sendiri, sepatu ini memang dikenal sebagai sepatu dengan bagian outsole, apalagi bagian depannya, yang bener-bener ini bakal berfungsi dengan baik buat lu yang suka tendang concong. Karena memang ini ketika lu kena bola, itu bakal nambah power banget. Oke, untuk di bagian outsole-nya standar banget. Ini juga dia pakai outsole dengan desain yang menurut gue ini udah dipakai di beberapa tahun terakhir ya dari X-Moniq ya. Pivot point jelas ada sebagai poros gerakan memutar, terutama bagi para pivot. Kemudian di bagian bawah juga dia ada tulisan Munich. Di bagian tengahnya memperlihatkan bagian midsole-nya. Dan juga bagian sini dia ada lubang-lubang kecil, bukan lubang ya, hanya lingkaran-lingkaran desain-desain biasa aja kayak gini. Jadi ini lebih ke untuk grip aja sih di bagian depan. Oke, kalau midsole-nya bagaimana? Midsole-nya menurut gue pribadi udah cukup banget ya, empuk lah, enak lah, standar banget lah buat lu pakai di lapangan-lapangan futsal. Banyak yang bilang bahwa sepatu ini memang kurang cocok di lapangan-lapangan Indonesia yang kayak vinyl-vinyl, tapi menurut gue pribadi cocok-cocok aja sih sob dengan sepatu X-Moniq ini. Cuma memang permasalahannya adalah sepatu ini memang agak berat, jadi untuk para pemain Asia pada umumnya itu memang ya jarang untuk dipakai di lapangan futsal. Tapi kalau buat sneakersan oke sih. Kalau gue sendiri sih memang kayaknya lebih bakal gue pakai buat main ya, buat nongkrong ya, daripada buat futsalan kayak gini. Oke, untuk di bagian outsole sudah, kemudian bagian midsole juga sudah. Intinya sepatu ini classy banget dan juga cocok banget buat lu yang suka something different. Jadi buat lu yang punya skill biasa-biasa aja, lu harus tetap bergaya dengan sepatu X-Moniq G3 Indoor ini. Dan sepatu ini juga sudah ready di Sporty ID.
3 colorway, dan untuk harganya sendiri dari harga retail 1.199.000 bisa lo dapatkan dengan harga 1.019.000 aja. Langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk size chartnya sendiri juga harus diperhatikan sob, karena ini yang biasanya dikeluhkan oleh para pemain Indonesia, terutama buat lo yang punya size kecil. Yap, untuk di size 39 nya dari X-Monic itu di 25,7 cm. Nah, buat lo yang punya size chart ataupun punya size insole dengan panjang ataupun cm 25,7 ke bawah, harap bersabar karena memang agak susah untuk carinya, yaitu size 37 ataupun size 38 dari X-Monic. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari sepatu ini, dan buat lo yang punya pendapat lain tentang X-Monic G3 Indoor ini bisa langsung share di kolom komentar. Thank you buat lo yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen biar kita juga makin semangat lagi. Tetap di Sport Eddy, kiblat sport sang juara.